Wow, keren. Jokowi berhasil rebut kembali 4 aset asing di Indonesia ini. Ada yang pernah dicoba SBY, tapi gagal total. Kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih, 100% udah. Yang dulunya dikerjakan oleh Impact Jepang dan Total dari Prancis. Tapi ya itu, kalau sudah kita berikan seperti itu, Pertamina siap enggak? Ya, dan yang makin modern untuk bangsa ini. Gitu. Jadi kalau saya menanggapi bahwa ini dari sektor saya, ya apa yang sudah kembali itu harus dikelola dengan jauh lebih baik. Jangan anak negeri mengelola aset di negeri sendiri, nanti hasilnya tidak menjadi lebih baik daripada orang asing yang mengelola. Kalau itu terjadi sangat malu. Tak bisa dipungkiri, di masa pemerintahan Presiden Jokowi, sejumlah aset sumber daya Indonesia yang sempat dikuasai pihak asing berhasil direbut kembali. Padahal, di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan mantan Presiden SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut belum sempat terwujud. Lantas, kira-kira aset asing apa saja yang berhasil direbut Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi? Langsung saja yuk, berikut 4 aset asing yang berhasil direbut kembali di masa pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana dilansir Terkini ID dari berbagai sumber via 99.co. Yang pertama, Freeport. Dilansir dari cnbcindonesia.com, pada tahun 2018, Jokowi berhasil mengembalikan kekayaan negara, yaitu tambang Grasberg Papua dari Freeport. Kini Freeport Indonesia menguasai saham mayoritas dari Freeport, yakni sebesar 51%. Dirut PT Freeport McMoran disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2% sudah beralih ke PT Inalum. Padahal sebelumnya, Indonesia hanya mendapatkan saham sebesar 9,36% saja. Pencapaian itu berhasil dilakukan setelah BUMN Tambang berhasil mencapai kesepakatan dengan Freeport McMoran soal akuisisi saham. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat membanggakan, mengingat SBY dulu pernah mencoba menguasai saham Freeport, tapi gagal total. Sementara itu menurut Tribun News, Mahfud MD sempat membongkar hal ini dalam postingan akun Twitter pribadinya. Tulisnya, setelah keluar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Freeport masih ngotot ingin mempertahankan posisi kontraknya. Pemerintahan SBY sudah melakukan upaya-upaya tapi gagal, selalu diancam akan diarbitasikan. Awalnya pemerintahan Jokowi pun kesulitan juga, tapi akhirnya bisa selesai. 51% saham kita miliki. Tulis Mahfud MD. Yang kedua, Blok Rokan. Aset asing di Indonesia berikutnya yang berhasil direbut kembali oleh Presiden Jokowi adalah Blok Rokan atau blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Melansir cnbcindonesia.com, Blok Rokan dulunya dikuasai oleh perusahaan tambang raksasa dari Amerika Serikat, Chevron. Namun pada 2018, Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina. Setelah tahun 2021 hingga 2041 karena proposal Pertamina yang lebih bagus daripada Chevron. Adapun hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Kerja Jokowi, Archandra Tahar. Kita ini sudah memasukkan yang namanya RUU Migas itu 10 tahun yang lalu menjadi RUU prioritas untuk dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kalau Anda tiap tahun baca, setiap tahun itu jadi prioritas, tapi setelah ulang tahun yang ke-9 tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan segera diundangkan. Memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional kita. Karena itu tujuan pembentukan RUU ini harusnya bukan saja mendorong peningkatan produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri, dan investasi SDM kita di industri migas. Yang ketiga, PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara adalah perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang melakukan pertambangan di daerah Nusa Tenggara Barat. Seperti dilansir dari Merdeka.com, tambang emas terbesar di Nusa Tenggara itu kini berhasil diambil alih oleh Indonesia.
Kata Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat dengan tema Arus Baru Ekonomi Indonesia, Newmont, tambang emas terbesar di Nusa Tenggara ini diambil alih semuanya oleh pengusaha nasional. Jokowi mengatakan hal tersebut pada Sabtu 22 April 2017. Setelah diambil alih, Newmont Nusa Tenggara pun kemudian diubah nama perusahaannya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Yang keempat, Blok Mahakam. Aset asing di Indonesia terakhir yang berhasil diambil alih di masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah Blok Mahakam. Blok Mahakam merupakan blok migas di Kalimantan Timur yang telah lama dikuasai oleh perusahaan Perancis, ENP. Lansir dari cnbcindonesia.com, Presiden Jokowi menyatakan Blok Mahakam kini telah diambil kembali oleh Indonesia setelah puluhan tahun dikuasai Perancis pihak asing. Ia pun menyerahkan kekuasaan Blok Mahakam ke Pertamina pada tahun 2018. Kita saksikan bersama, Jokowi berhasil membawa kembali marwah Indonesia. Dan lebih daripada itu, story of life atau jalan cerita hidup Pak Jokowi menginspirasi begitu banyak orang. Sekarang semua lebih yakin dalam bercita-cita. Jadi orang besar tak perlu berbadan besar. Maksudnya, jadi orang besar tak harus terlahir kaya atau keturunan orang penting. Karena toh semua orang penting di mata Tuhan. Begitupun jujur saya katakan, tak ada pemerintahan yang sempurna. Tapi saya yakin sampai nanti akhir jabatan Bapak Jokowi di 2024, Indonesia akan jauh lebih baik daripada era-era sebelumnya. Hanya di tangan Jokowi lah Indonesia bisa kembali berjaya. Bukan cuma dengan kata-kata, apalagi ungkapan prihatin, tapi kerja, kerja, dan kerja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi, kiranya Bapak sehat selalu dan tetap semangat memimpin negeri ini. Bagaimana menurut Anda?